Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Lutfi kembali, Mudah Matematika. Sekali ini kita akan membahas tentang persiapan PTS. Sebentar lagi kalian akan PTS ya. Baik, kita akan mulai pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas beberapa soal. Silakan disimak. Nah, ini soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama, banyak lingkaran pada suku ke-10 adalah, nah ini kita lihat, ini bentuknya adalah pola bilangan persegi panjang. Ya, kalau pola persegi panjang sebenarnya ada rumusnya yaitu n dikali n ditambah 1. Nah, tapi kita harus lihat dulu. Kalau n dikali n tambah 1 itu di depannya itu dia bentuknya 2 dulu pertama gitu ya. Kemudian habis 2 6 gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau kita masukkan n-nya 1 ya, n-nya 1 dikali 1 tambah 1 ya, maka hasilnya adalah 2. Kalau kita masukkan n-nya 2, ya ini kan suku yang kedua ya. Ini suku yang kedua, ini suku yang pertama tadi. Ya, n-nya kita ganti 2, maka menjadi 2 dikali 2 ditambah 1. 2 tambah 1 3 kali 2 jadi 6, kan begitu. Tapi di sini soalnya sedikit berbeda. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, ini suku yang ketiga, ini suku yang keempat. Gitu ya. Nah, di suku yang pertama itu jumlahnya ada 12. Di suku yang kedua jumlahnya ada ada 20 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti ini agak sedikit berbeda gitu ya. Terus gimana caranya? Caranya kita lihat sini aja. Kalau suku yang pertama, dia itu lihat sini ya, ini gambarnya kalau kita lihat, ini kalau ke bawahnya ini ada angka 3, tadi 3 lingkaran, yang ke kanannya ada 4. Oh, berarti suku yang pertama itu adalah 3 dikali 4, gitu kan? Oke. Kemudian suku yang kedua. Nah, kalau suku yang kedua, ya, ke bawahnya itu ada 4, ya kan? Ke kanannya ada 5. Oh, berarti suku yang kedua itu 4 dikali 5, kan gitu. Suku yang ketiga juga gitu lagi. Suku yang ketiga ke bawahnya itu ada 5, ya, suku yang ketiga ada 5. Ke kanannya itu ada, nah ini 5 ya. Ke kanan itu ada 6. Oh, berarti 5 dikali 6. Berarti bisa kita simpulkan nih, kalau dia 10, berarti ya kalau dia nih dilihat dulu sini, kalau 1 dia langsung ke 3 kan gitu ya. 1, 2 langsung ke 3. 2, 3 langsung ke 4. 3 langsung ke 5. Jadi loncatnya 2 gitu ya. Loncatnya 2 kali. Nah, berarti kalau 10 juga sama, loncatnya 2 kali. Berarti jadi 12 dikali 13. Nah, sekarang kita tinggal mencari saja ya, maaf. 12 dikali 13 gitu ya. Kalau kita cari 12 dikali 13 itu hasilnya adalah 156. Nah, jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi ingat, lihat polanya ya, lihat polanya. Jadi kamu bisa membuat rumusnya sendiri kayak gini. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini juga pola bilangan segitiga. Nah, kalau ini karena dia mulainya dari 1 ya, berarti kita bisa menggunakan rumus pola bilangan segitiga ya. Rumus pola bilangan segitiga itu adalah n dikali n ditambah 1 tapi dibagi 2 gitu ya. Kalau saya contohin, ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, ini suku yang ketiga. Saya ambil misalnya suku yang pertama ya. Suku yang pertama adalah 1 n-nya berarti. N-nya 1, 1 ditambah 1 dibagi 2. Ini kan atasnya berarti jawabannya 2 ya, 2 per 2, ini kan sama dengan 1. Maka suku yang pertama 1, gitu ya. Kalau n-nya 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 2, ya kan. Ini 3 dikali 2 berarti 6, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, ini dia. Hasilnya 3 kan, 3, ada 3 titik, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya yang 9, berarti 9 ya dikali 9 ditambah 1 dibagi
2. 9 ditambah 1, 10 gitu ya. 10 dikali 9 adalah 90 gitu kan. Nah, 90 kita bagi 2 hasilnya adalah 45. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya 45. Atau mungkin mau pakai cara lain juga boleh, kayak tadi ya, misalnya. Kalau 1 ya udah 1. Kalau 2 berarti 2 ditambah 1. Kalau 3, 3 ditambah 2 ditambah 1 kan gitu ya. 3 ditambah 2 ditambah 1. Kalau 4, 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 kan gitu. Berarti kalau 9, 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama aja. Nanti hasilnya sama dengan 40 gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 ini ada deret aritmetika ya, 3, 6, 9, 12 yang diminta adalah suku yang ke-21. Suku berarti kita mencari UN. UN rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali B, gitu ya. Nah, kita menentukan dulu A-nya. Ya, A-nya itu adalah suku yang pertama. Ini dia. A-nya suku yang pertama, berarti A-nya sama dengan 3. Kemudian B-nya. B-nya adalah selisih antar suku. Nah, dari 6 dikurang 3, berarti B-nya sama dengan 6 dikurang 3. Oh, berarti 3 juga. N-nya adalah suku yang ditanya. Berarti N-nya adalah 21. Berarti tinggal kita masukkan. U21 sama dengan A-nya 3, ditambah N-nya 3, ditambah N-nya 21 dikurang 1 dikali B-nya 3. Gitu ya. Berarti sama dengan, nah, yang dalam kurung dulu kita kerjakan, 3 ditambah 21 dikurang 1, 20 dikali 3. Kalau ada seperti ini berarti yang perkalian dulu yang kita kerjakan. 3 ditambah 60 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 63. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Baik, mudah insya Allah. Kemudian masih deret aritmetika, tapi yang ditanya bukan suku, adalah jumlah. Nah, jumlah 21 suku pertama. Nah, caranya sama seperti tadi, cuma ini rumusnya berbeda. Kalau jumlah kita pakai SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Gini ya. Nah, kita cari dulu A-nya seperti tadi. A-nya sama dengan 5 karena suku yang pertama. Kemudian yang B-nya berarti selisihnya ya. B-nya itu adalah 9 dikurang 5 berarti 4. Kemudian N-nya adalah 21. Kita masukkan. S21 sama dengan 21 dibagi 2 dikali 2A, artinya 2 dikali A. 2 dikali 5 ditambah N-nya 21. Nah, 21 dikurang 1 dikali B-nya 4. Ini ya. Oke, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Berarti 21 dibagi 2. Ya, ini kalau kali boleh langsung jadi 10 ditambah 21 dikurang 1 berarti 20 dikali 4. Gitu ya. Perkalian dulu yang kita kerjakan. Berarti 21 dibagi 2 dikali 10 ditambah 80. Gitu ya. Berarti sama dengan 21 dibagi 2 dikali, nah 10 ditambah 80 berarti 90 gitu ya. Nah, setelah seperti ini, tadi kenapa 21 ini kita nggak bagi dengan 2 dulu, karena 21 dibagi 2 nanti hasilnya desimal gitu ya. Nah, maka kita seperti ini dulu supaya bisa kita bagi dengan 2 ya. Nah, 90 kita bagi 2 kan sama dengan 45 gitu ya. Baru kita cari 45 dikali 21. Hasilnya adalah 945. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima. Deret geometri. Kalau tadi aritmetika, sekarang geometri. Yang ditanya adalah suku, berarti rumus UN.
UN sama dengan untuk geometri rumusnya A dikali R pangkat N min 1. Nah, rasio ya, R-nya. Baik, langkah pertama sama seperti tadi, kita nyari A-nya dulu. A itu adalah suku yang pertama, berarti 3. Untuk rasionya, kalau tadi aritmatika itu dikurang, kalau ini rasio kan perbandingan, berarti dibagi. 6 dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 atau mau 12 dibagi 6 juga boleh atau 24 dibagi 12 juga boleh, sama aja ya. 6 dibagi 3 berarti 2. Oh, berarti rasionya 2. N-nya yang ditanya adalah suku yang ketujuh. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. U7 sama dengan A-nya 3 dikali R-nya 2 pangkat 7 dikurang 1. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu, hati-hati jangan salah lagi. 2 pangkat 6 itu artinya bukan 2 kali 6, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 6 gitu ya. Nah, cara menghitungnya begini aja, yang gampang ya kan. Ini 4, ini 4, ini 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64 gitu ya. Berarti jawabannya adalah tinggal kita tulis 3 dikali 64 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 192. Nah, jadi jawabannya yang D gitu ya. Kita lanjutkan. Yang keenam. Deret geometri lagi tapi jumlah. Kalau jumlah kita pakai rumus SN ya. Nah, ini rumusnya berbeda dengan yang aritmatika. Ini A dikali dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Tapi ingat di sini ya, ini R pangkat N yang dikurang 1, bukan N-nya yang dikurang 1 ya. Ini harus hati-hati, harus teliti. Sama seperti tadi lagi, A-nya kita dapatkan 8 gitu ya. A-nya 8, B-nya berarti rasionya berarti 16 kita bagi 8. Oh, berarti sama dengan 2. Oh, maaf, bukan B, R ya. Rasio kan, nggak ada B di sini ya, maaf. Kemudian N-nya adalah 6 karena suku yang ditanya. Oke. Tinggal kita masukkan berarti S6 sama dengan A-nya 8 dikali ya 2 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 gitu ya. Baik, lanjut. 8 dikali, tadi 2 pangkat 6 kita udah dapat ya, 64. Tinggal 64 dikurang 1, dibagi 2 dikurang 1, 1. Berarti jawabannya tinggal yang atas saja ya. Karena kalau dibagi 1 kan tetap. 8 dikali 63, 64 dikurang 1. Ya. Berarti hasilnya adalah 8 dikali 63, 504 jawabannya. Ya. Berarti jawabannya yang B, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk ke materi fungsi. Di sini ada fungsi fx sama dengan 5x ditambah 2, maka nilai f4, gitu ya. Kalau di dalam kurungnya 4, berarti dia mengganti nilai x-nya. Berarti f4, gitu ya, sama dengan 5x, artinya 5 dikali x, x-nya diganti 4, maka menjadi 5 dikali 4 ditambah 2, gitu ya. Maka hasilnya adalah 5 kali 4, 20, ditambah 2, maka hasilnya adalah 22. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan nomor 8, sama juga fungsi fx sama dengan 7 dikurang 3x, bayangan dari min 5. Bayangan itu juga sama, dia mengganti nilai x-nya, ya, x-nya diganti jadi min 5. Berarti x-nya kita ganti jadi min 5. Jadi f min 5 sama dengan 7 dikurang 3x, berarti jadi 3, maaf salah, 3 dikali min 5. Lihat sini ya. Ini hati-hati mengerjakannya. 3 tandanya minus, 5 juga minus. Berarti min dikali min, jadi plus. Jadi 7 ditambah 3 kali 5, 15. Hasilnya adalah 22. Jawabannya yang A berarti ya. Kita lanjutkan ke nomor 9. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 6. Nah, hasil dari f min 4 sama kayak tadi ya. Berarti kita ganti x-nya jadi min 4. Nah, hati-hati di sini ada bentuk kuadrat, berarti 2
dalam kurung min 4 dikuadratkan ya dikurang 6. Jadi nggak boleh 2 dikali min 4 dulu baru dikuadratkan, tapi min 4 dikuadratkan dulu baru dikali dengan 2. Ya, berarti 2 dikali min 4 kuadrat itu artinya, ya ini hati-hati, min 4 dikali min 4 gitu ya. Berarti min dikali min jadi plus. Berarti jawabannya adalah 16 gitu ya. Ini dikali 16 dikurang 6 gitu ya. Nah, lanjut kita selesaikan, berarti tinggal 16 dikali 2 itu kan sama dengan 32 ya, dikurang 6 ya gitu ya. 32 dikurang 6 hasilnya adalah 26. Nah, ini jawabannya ya. Gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 10. Nah, ini ada fx atau gx ya, sama aja ya, fungsi juga ya. Gx sama dengan ax plus b gitu ya. Diketahui G2-nya 7, G5-nya 16. Yang ditanya nilai A dan B-nya berapa. Nah, kalau ada bentuk gini, Gx sama dengan Ax plus B ya. Kemudian yang diketahui G2 ya. G2, nah berarti X-nya diganti 2 gitu ya. Jadi 2 ini kalau diganti 2 berarti X-nya jadi 2 kan. 2 dikali A berarti jadi 2A ditambah B gitu ya. Sama dengan, nah sekarang G2 itu sama dengan 7 berarti sama dengan 7. Sekarang kalau kita ganti G5 ya, G5 maka sama juga tadi. Ini kita ganti 5X-nya. 5 dikali A berarti jadi 5A ditambah B sama dengan, karena G5 itu 16 maka sama dengan 16. Untuk mencari A dan B-nya, kita tarik garis saja, kemudian kita kurangi. Hati-hati cara mengurangkannya, lihat ya. 2 dikurang 5, ya berarti 2 dikurang 5, bacanya seperti itu. Berarti hasilnya minus 3. Jadi di sini min 3A. Ditambah B dikurang B, ya 0 gitu ya. 7 dikurang 16, 7 dikurang 16, gini ya. Nah, ini sama aja sebenarnya 16 dikurang 7, tapi hasilnya minus gitu ya, karena 16 yang paling besar, angkanya tandanya minus gitu ya. Ini hati-hati nih, jangan sampai salah lagi menghitungnya. Ya, jadi jawabannya adalah minus 9 gitu ya. Nah, di sini minus 9. Min 3A ditambah 0 tetap min 3A sama dengan min 9, maka min 3A itu artinya min 3 dikali A ya. Berarti mencari A-nya bukan min 9 ditambah 3, 3-nya pindah, bukan. Atau min 9 dibagi 3, karena 3-nya pindah, enggak. Kalau dibagi tandanya enggak berubah. Min 9 dibagi minus 3. Min dibagi min jadi plus, maka jawabannya tinggal 9 dibagi 3 sama dengan 3. Gitu ya. Kita udah dapat nih A-nya 3, sekarang kita mencari B-nya. Untuk mencari B-nya, kalian boleh pilih salah satu persamaannya, boleh yang atas, boleh yang bawah, gitu ya. Saya ambil yang atas aja, misalnya 2A ditambah B sama dengan 7. A-nya kita udah dapat kan 3 ya, berarti kita tinggal ganti aja. 2 dikali 3 ditambah B sama dengan 7. 2 dikali 3, 6, ditambah B sama dengan 7. Nah, 6-nya baru kita pindahkan. Tadi ya, beda dengan ini ya. Kalau tadi dibagi, kalau ini dipindahkan jadi dikurang. B sama dengan 7 dikurang 6. Berarti B-nya sama dengan 1. A-nya 3, B-nya 1. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Yang ke-11, fungsi fx sama dengan 2x ditambah 17. Fa-nya sama dengan 29. Nah, sekarang ditanya nilai A-nya. Ya. Kalau x-nya di dalam sini ada A, berarti dia diganti x-nya menjadi A, gitu ya. Maka di sini juga menjadi A. 2A ditambah 17. Tapi Fa itu sama dengan 29, berarti sama dengan 29, ya. Nah, yang ini nih yang mau kita kerjakan supaya dapat A-nya. Ya, berarti 17 ini, kan saya tulis lagi deh, 2A ditambah 17 sama dengan 29. 17-nya kita pindahkan, berarti 2A sama dengan 29 dikurang 17, kan gitu. Berarti 2A sama dengan 29 dikurang 17 adalah 12, gitu ya.
Nah, berarti 2A artinya 2 dikali A, maka A-nya adalah 12 dibagi 2. Maka A-nya sama dengan 6. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ada dua himpunan di sini. A himpunannya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya A, B, C. Yang ditanya banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B, ya. Nah, kalau untuk banyaknya fungsi, ya banyaknya fungsi, ini ada rumusnya. Kalau untuk A ke B, itu rumusnya adalah B pangkat A. Tapi kalau kebalik, misalnya B ke A, ini berarti jadi A pangkat B. Karena yang ditanya yang ini ya, yang diminta A ke B gitu kan. Nah, yang minta A ke B, kita masukkan rumusnya B pangkat A. B-nya yang mana ya? Nah, sekarang kita lihat. Himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti banyaknya anggota A itu ada 4. Banyaknya anggota B ada berapa? 1, 2, 3. Oh, banyaknya anggota B ya itu ada 3. Sekarang diminta B pangkat A, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 4, maaf. Ya, B-nya 3, A-nya 4. Berarti rumusnya adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Gitu ya. Ini tinggal begini aja. Ini 9, ini 9. 9 kali 9 berarti 81. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 13. Kalau nomor 13 kita mencari korespondensi satu-satu. Banyaknya korespondensi satu-satu. Kalau ciri-ciri korespondensi satu-satu, anggotanya pasti akan sama. Jumlah anggota A akan sama dengan jumlah anggota B. Itu sama dengan, ya kita tinggal lihat aja, banyaknya ada 4 kan. Nah, untuk korespondensi satu-satu, ya saya singkat aja tulisannya, banyaknya korespondensi satu-satu, rumusnya adalah, karena anggotanya 4, maka 4 faktorial, bacanya faktorial ya, tanda seru. Cara mencarinya tinggal kita kalikan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Gitu ya. Mudah. Berarti 4 kali 3 12, 12 dikali 2 24, dikali 1 tetap ya, berarti 24 jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 14. Ini ada fungsi sama seperti tadi ya, ini tinggal kita ganti A. Berarti jadi 5A ditambah 16 sama dengan 76. Berarti yang kita selesaikan yang ini ya, berarti 5A, 16 pindah kan, 16 pindah ke sana, jadi sama dengan 76 dikurang 16, berarti 5A sama dengan 76 dikurang 16, berarti jawabannya adalah 60. Nah, A-nya berarti 60 dibagi 5, berarti A sama dengan 12. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 15. Nah, ini kita diminta untuk membuat apa namanya, himpunan daerah hasilnya yang mana nih? Nah, daerah hasilnya berarti untuk daerah hasil itu kita buat dulu diagram panah aja, pakai diagram panah ya. Nah, kita bikin himpunan A-nya, ini himpunan A-nya ya. Himpunan A-nya itu 1357, 1357. Himpunan B-nya juga sama. Ya, himpunan B-nya juga sama. Ya, 1357. Nah, nama relasinya adalah lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti himpunan A lebih dari himpunan B, maksudnya gitu ya. Nah, kalau satu nggak ada lebih dari siapa, tapi kalau tiga ada, tiga lebih dari satu. Ini tanda panahnya. Kemudian 5 juga lebih dari satu, 5 lebih dari tiga. Kemudian 7 lebih dari satu, 7 lebih dari tiga, 7 lebih dari 5. Nah, untuk daerah hasil, kita lihat daerah kawannya atau kodomainnya, ya. Ini daerah kawan. Untuk daerah hasil itu, daerah kawan yang hanya terkena tanda panah. Di sini yang terkena tanda panah adalah 1, 3, dan 5, gitu ya. Berarti daerah hasilnya adalah 1, 3, dan 5, gitu ya. Baik. Nah, ini soal esai nomor 16 ya. Tiga bilangan berikutnya dari pola bilangan Fibonacci. Fibonacci itu caranya tinggal menjumlahkan bilangan yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini kita cari dengan cara 28 ditambah minus 8 ya.
28 ditambah minus 8. Nah, ini kan berarti tandanya jadi plus dikali min ya, jadi minus. Jadi 28 dikurang 8 aja, berarti jawabannya 20 gitu ya. Nah, berarti di sini 20. Kemudian di sini ada 20 sama min 8, berarti minus 8 ditambah 20 gitu ya. Nah, caranya kalau tandanya berbeda berarti harus dikurang, 20 dikurang 8. Berarti dia 12. Tapi yang paling besar angkanya 12, berarti tandanya yang dipakai 20 maaf. Yang paling besar angkanya 20. Maka yang dipakai tandanya yang 20, berarti tandanya plus. Oh, jadi jawabannya di sini 12 gitu ya. Untuk selanjutnya berarti tinggal 20 ditambah 12 gitu ya. Jadi jawabannya 32. Di sini 32. Berikut juga yang di bawahnya ya. Minus 30 ditambah 12. Nah, tandanya berbeda lagi, berarti dikurang. 30 dikurang 12 itu sama dengan 18. Tapi 30 dan 12 paling besar 30, berarti tanda yang dipakai adalah tanda yang 30, jadi minus 18. Di sini jawabannya minus 18. Selanjutnya 12 ditambah minus 18. Ini jadi min ya. Jadi 12 dikurang 18. Nah, ini juga sama. Yang depan tandanya plus, yang belakang tandanya min. Berarti berbeda, harus dikurang. 18 dikurang 12 itu sama dengan 6. Tapi angka yang paling besar 18, maka tanda yang dipakai adalah 18-nya. Tanda yang di 18 ya. Jadi minus 6. Di sini minus 6. Selanjutnya adalah min 18 ditambah min 6. Berarti ini jadi min ya, min 18 dikurang 6. Nah ini, kalau tandanya sama berarti dijumlahin 18 ditambah 6. Berarti dia jadi 24. Angka yang paling besar 18, berarti tandanya yang dipakai minusnya gitu. Oke, jadi sini jawabannya minus 24. Gitu ya. Kita lanjut ke soal 17. Ini dari aritmetika lagi, yang diminta tentukan suku yang ke-11. Sama caranya seperti tadi, kalau yang ditanya suku, maka kita mencari pakai rumus UN. Rumusnya A ditambah N min 1 dikali B. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya sama dengan 12 karena suku yang pertama. Kemudian B-nya adalah selisih antar suku, yaitu 16 dikurang 12, berarti jawabannya 4 gitu ya. Untuk N-nya yang ditanya adalah 11, berarti N11. Berarti U11 sama dengan A-nya 12 ditambah N-nya 11 dikurang 1 dikali B-nya 4. Sama dengan 12 yang dalam kurung dulu berarti ditambah 10 dikali 4. Yang perkalian dulu yang kita cari berarti 12 ditambah 40. Maka hasilnya adalah 52. Gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 18. Ini ada dua pertanyaan ya. Fungsinya adalah 10 fx sama dengan 10x ditambah 8. Bayangan 11 berarti ini mengganti nilai x-nya menjadi 11 ya. Kita jawab dulu yang A. Berarti saya tulis dulu fx sama dengan 10x ditambah 8 karena x-nya diganti 11. Maka menjadi 10 dikali 11 ditambah 8 gitu ya. 10 dikali 11 itu 110 ditambah 8. Berarti jawabannya 118 gitu ya. Sekarang yang B. Kalau yang B tadi kita punya fungsinya fx sama dengan 10x ditambah 8. Sekarang ada A, berarti diganti x-nya menjadi A. Berarti jadi 10A ditambah 8 karena FA-nya sama dengan 38, maka di sini sama dengan 38. Yang kita selesaikan yang ini, berarti 10A sama dengan 8-nya pindah. Jadi 38 dikurang 8. 10A sama dengan 30, berarti A-nya sama dengan 30 dibagi 10, A sama dengan 3. Gitu ya. Lanjut ke nomor 19. Sama seperti tadi, kita mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu untuk menentukan fungsinya yang sama dengan min 5 ya. Baik, untuk fungsi fx diketahui itu ax-nya ditambah b. Kalau kita ganti x-nya menjadi 6, maka menjadi di sini
Kita kalikan dengan A ya, 6 dikali A. Jadi 6A ditambah B sama dengan, nah F6 itu sama dengan min 13, kita masukkan. Nah, kemudian kita cari lagi kalau dia diganti minus 4 X-nya, maka ini min 4 dikali A. Jadi min 4A ditambah B sama dengan F min 4 itu sama dengan 17. Nah, sekarang kita tarik garis, kemudian dikurangi. Nah, ini juga hati-hati lagi ya. Cara membacanya 6 dikurang min 4. 6 dikurang min 4, gitu ya. Berarti ini min kali min, jadi plus. Jadi 6 ditambah 4, berarti 10. Oh, berarti di sini 10A. Gitu ya. B dikurang B, 0. Nah, ini juga sama nih. Min 13 dikurang 17. Min 13 dikurang 17. Tandanya sama, berarti dijumlah. 13 ditambah 17 sama dengan 30. Yang paling besar angkanya 17, tapi dia tandanya minus, berarti jawabannya min 30. Kita tulis di sini jawabannya min 30. Gitu ya. Nah, berarti 10A itu sama dengan minus 30. Berarti A-nya sama dengan minus 30 dibagi 10. Min dibagi plus jadi min, ya. Berarti 30 dibagi 10 sama dengan 3. A-nya sudah kita dapat nih, A-nya sama dengan 3. Untuk nyari B-nya, kita pilih salah satu. Saya ambil yang atas, ya. Berarti kalau yang atas, ya, saya tulis di sini aja. 6A ditambah B sama dengan min 13. A-nya minus 3, berarti 6 dikali minus 3 ditambah B sama dengan minus 13. 6 dikali minus 3 menjadi min 18 ditambah B sama dengan minus 13. 18-nya kita pindahkan menjadi B sama dengan minus 13 ditambah 18. Ya, ini tandanya berbeda berarti harus dikurang. 18 dikurang 13 berarti 5. Tanda yang paling besar angkanya di 18, berarti plus jawabannya, ya. Plus 5. Nah, kita dapat B-nya 5. Nih. Tapi yang ditanya adalah F min 5 nih ya, F min 5 nih yang ditanya. Nah, berarti kita fungsinya tadi kan Fx itu adalah AX ditambah B gitu ya. Kalau X-nya kita ganti minus 5, maka kita tinggal ganti aja. Pertama A-nya tadi min 3 kan? Min 3. X-nya kita ganti dengan min 5. Ditambah B-nya, B-nya 5. Min dikali min jadi plus, berarti 3 dikali 5, 15. Ditambah 5, berarti hasilnya adalah 20. Gitu ya. Baik, terakhir. Soal esai terakhir. Ini Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3. Yang diminta tabel fungsi ya, tapi kita punya yang diketahui yaitu daerah asalnya ya, min 3, min 3, min 2, min 1 sampai 3. Nah, untuk daerah asal ini dia adalah pengganti nilai X gitu ya. Nah, maka kalau untuk mencari fungsinya, maka nanti X-nya diganti yang di daerah asal ini. Nah, cara membuat tabelnya, ingat ya, untuk tabel itu, dia yang namanya tabel itu dia berbentuk garis ya, jadi jangan sampai cuma angkanya saja, jadi nggak ada garisnya, itu nggak boleh. Atau garisnya kurang lengkap, itu juga nggak boleh ya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu X-nya. Ya, X-nya itu dari min 3 sampai 3. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Gitu ya, kita panjangin. Nah, ini ya. Bentar, ini saya bikinin tabelnya dulu. Kalau pakai pentabnya agak susah nih. Nah, kemudian fungsinya adalah X kuadrat dikurang 3, gitu ya. X kuadrat dikurang 3. Nah, satu lagi adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi sampai bentuknya seperti ini nanti ya. Oke. Nah, gitu ya. Baik. Yang pertama kalau X-nya kita ganti dengan min 3, kita lihat ya. Berarti kalau kita ganti min 3 jadi min 3 kuadrat dikurang 3. Nah, min 3 kuadrat kan tadi min 3 dikali min 3 gitu ya, jadi plus ya, jadi 9 jawabannya.
Berarti 9 dikurang 3, berarti jawabannya 6. Oh, di sini 6. Kalau diganti dengan minus 2 sekarang, X-nya yang minus 2, berarti min 2 kuadrat dikurang 3. Min 2 kuadrat berarti 4, 4 dikurang 3 berarti 1. Jadi jawabannya 1 di sini. Kemudian kalau diganti X-nya min 1 kuadrat dikurang 3, nah, min 1 kuadrat 1, 1 dikurang 3, hasilnya minus 2. Gitu ya. Kalau kita ganti 0, berarti 0 kuadrat dikurang 3, maka hasilnya sama dengan minus 3. Ya, minus 3. Kalau kita ganti 1 kuadrat dikurang 3, nah, sama kayak tadi ya. Jadi jawabannya minus 2. Gitu ya. Kalau kita ganti 2, nah, 2 kuadrat dikurang 3, maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Kemudian tadi 1 minus 2 ya, maaf, belum diisi. Ini minus 2, ini 1. Kalau dia diganti 3, ya, 3 kuadrat dikurang 3, maka hasilnya adalah 6. Nah, untuk himpunan pasang berurutannya, tinggal kita pasangkan ini X-nya, ini berarti ini Y-nya gitu ya. Berarti X, Y gitu ya. Ini untuk himpunan pasang berurutannya X, Y. Berarti tinggal kita pasangkan min 3,6, kemudian min 2,1 ya, min 1, min 2, ada kurungnya ya. Kemudian 0, min 3, kemudian 1, min 2, 2,1, terakhir 3,6. Oke. Baik anak-anak, demikian ya materi kita pada hari ini. Ya, kalian ulang-ulang apabila belum paham, silakan komen di kolom komen ya. Nanti akan kita bahas lagi ya. Nanti bisa juga menghubungi Pak Lutfi, nanti akan Pak Lutfi jelaskan lebih lanjut ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sukses selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.